Luar, luar. Oke, selamat malam Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Reisha. Di sini aku sebagai mahasiswa administrasi bisnis semester 5. Dan di mata kuliah model bisnis ini, aku mau bikin inovasi baru buat produk makanan manis, terutama di bidang food and beverage. Jadi aku mau nanyain pendapat kakak nih terkait ini. Mungkin boleh perkenalan dulu kakaknya, namanya siapa dan sekarang lagi sibuk apa? Oke, halo Aisyah, salam kenal juga. Aku Naila. Sekarang kesibukan aku ini sih lagi kuliah aja. Aku mahasiswa tingkat 3, lagi semester 5. Terus umur aku 20 tahun. Oke, eh, langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan kali ya Kak. Mungkin aku mau nanya dulu nih, kakak suka makanan manis atau enggak ya? Suka banget, Suka suka banget. banget. Biasanya kakak Tapi kalau kayak beli beli makanan manis tuh dessert, cemilan atau kayak gimana nih? macem-macem sih kayak gak selalu dessert gitu loh. Tapi kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat. Jadi kayak makanan manisnya coklat gitu. Oke, Oh, pokoknya aku suka banget sama makanan manis yang basicnya tuh coklat kayak gitu. oke. Biasanya kakak kalau beli cemilan seminggu berapa kali nih? Gak tiap hari, tapi kayak seminggu satu atau dua kali gitu deh kalau beli cemilan-cemilan gitu. Oke, biasanya kan kalau lagi sibuk kuliah tuh pengen ada yang manis-manis biar nambah mood ya. Nah, kakak kalau beli makanan yang manis, cemilan gitu Bener. di pagi-pagi, siang, atau sore menuju malam nih buat nemenin nugas. Aku biasanya kayak bawa sepanjang hari gitu loh. Kayak sekarang tuh semester ini aku lagi suka bawa coklat ke kampus. Jadi setiap kalau misalnya ada waktu jeda break itu aku selalu makan coklatnya. Jadi kayak nggak nanti belinya pagi, siang atau sore gitu. Oke, berarti yang serba cepat dan satset aja kali ya. Iya betul. Oke, kalau lagi pengen nyemil nih, biasanya kakak pengennya ada yang spesifik ya sih, misalnya anti ribet atau mungkin bisa dibawa kemana-mana gitu. Iya, pengennya kayak apalagi kan kayak kalau manis tuh kalau makannya kalau misal packaging atau itu yang nggak rapi itu kan jadinya makannya ini ya kayak gak rapi, kayak lengket-lengket gitu kan. Jadi eh, pengen sih pastinya yang simple, praktis dan juga packagingnya tuh oke gitu lah untuk Oke. dibawa kemana-mana. Betul, betul, setuju banget, Kak. Terus kalau misal beli jajanan atau cemilan manis gitu, lebih prefer beli langsung atau biasanya pesan online? Tergantung harga sih ya Kak, jujur kalau misalnya lebih murah di online aku pasti lebih milihnya online ya. Cuman kadang kan di online juga nggak selalu ada promo. Jadi kayak kalau gak ada promo better langsung beli aja ke tempat. Oke, berarti tergantung sikon ya, dan juga pastinya harga yang pas buat mahasiswa. Eh, Betul. Oke. Terus biasanya kalau misal beli cemilan tuh apa sih yang paling diperhatiin? Apakah sesuai mood atau misalnya makanan itu lagi trending atau dari kemasan mungkin atau dilihat dari harga? Boleh dong Kak, pengen tahu biasanya hal utama yang bikin tertarik buat beli produk itu apa? Pertama sih kayak sebagai generasi masa kini ya yang trending gitu sih karena kayak jadinya tuh kepo gitu kan pengen nyoba Hmm. apalagi kalau emang dasarnya suka sama yang kayak dessert yang manis kayak gitu. Terus juga faktor keduanya kalau aku itu sebelum harganya aku lihat dulu wujudnya, packagingnya sih kayak kalau misalnya eye catching kan pasti kita juga kayak ada nilai plus gitu ya kayak oh makin menarik nih udah emang produknya trending terus packagingnya juga menarik kitanya kan jadinya makin tertarik buat nyobain kan. Terus baru habis itu harga sih sebagai mahasiswa. Oke. Next, berikutnya kalau misalnya mau beli jajanan manis nih, kan kadang ada beberapa orang tuh yang kalau makan manis tuh nggak bisa dalam porsi yang besar ya. Nah, kakak tuh tipe yang nggak apa-apa bisa makan dalam porsi besar atau
secukupnya aja buat makan makanan manis? Em, Kayaknya tergantung sih. Kayak kalau ada makanan manis yang kayak emang aku gak bisa ngabisin langsung dalam satu waktu gitu. Tapi kalau emang beneran manisnya yang gak lebay gitu, yang masih bisa dinikmati itu aku bisa langsung dihabisin. Oke. Kalau case-nya martabak nih, suka nggak sama martabak manis? Suka, tapi suka Suka. pinggirnya doang. Dan yang Suka tengah. pinggirnya doang. Iya, yang tengahnya kayak manis banget gak sih? Kalau yang tengahnya Oh, oke. lembek lagi. Ya, berarti kakak tipe yang suka tapi ada bagian-bagian tertentu yang disukainnya. Iya, Oke. Kalau makan makanan manis kayak martabak tuh pernah kepikiran gak sih buat beli martabak tapi khusus buat sendiri doang. Jadi tuh nggak sharing buat bareng-bareng gitu. Pernah nggak, Kak? pernah, karena kan kayak kalau martabak tuh sekarang tuh banyak kan yang udah ada tuh seloyang besar gitu ya. Kalau kalau buat sendiri tuh kayak too much banget gak sih? Kayak nggak bisa. Jadi kayak pasti adalah pernah kepikiran kayak ada gak sih martabak yang rasanya tuh sama kayak kalau beli seloyang tapi buat sendiri aja gitu loh porsinya. Karena kalau beli Oke. yang martabak mini gitu tuh beda rasanya. Iya, bener banget. Nah, makanya di sini tuh kita kepikiran punya inovasi bikin martabak, tapi namanya martabak rolls, di mana packagingnya itu kayak pakai kebab. Jadi kita bisa makan martabaknya sendirian dengan porsi yang ya udah secukupnya aja buat kita, gitu Kak. Nah, jadi menarik gak Kak kalau buat dicobain nih? Baik banget Kak, Oke, yang menarik. pasti, Karena kayak mm, gimana? Oh ya karena kayak martabak terus kalian bikin inovasinya kayak jadi kebab gitu kan. Aku betul. ngebayanginnya kayak teksturnya kebab rasanya martabak gitu sih. Apa enggak? Iya. Apa tetap martabak teksturnya? Tetap martabak yang soft gitu, bukan tipe yang tipis kering, tapi packagingnya lebih kita buat praktis aja karena harapannya si makanan ini tuh bisa Oh, dinikmatin kapanpun aja dengan sendirian gitu tanpa harus sharing. Nah, oh berarti tipe martabak yang basah gitu kan, bukan martabak yang kering roll gitu. enggak, jadi sensasi makan martabaknya tetap sama, cuman packagingnya berbeda. Dan Dan porsinya untuk sendiri. betul, porsinya buat sendiri. Kalau ada produk itu, kakak tertarik buat nyobain atau enggak? Tertarik, tapi aku pengen lihat dulu ntar gimana packaging or harga dan lain-lainnya. Oke. Tapi tertarik kayak keren gitu inovasinya martabak roll. Ya, nah sekarang kan martabak udah banyak inovasinya ya, kayak ada rasa-rasanya. Eh, Hmm. kakak tipe yang emang ngeliat rasa adonannya dan toppingnya dengan variasi yang terbaru, karena kan tadi kakak juga bilang kakak sukanya coklat. Sedangkan sekarang kan rasa tuh udah inovatif banget ya. Ada rasa biskof, ada rasa lain-lainnya. Nah, menurut kakak itu jadi poin plus buat kakak nggak sih buat nyobain si produk tersebut? Ah, kalau mungkin kalau dari aku kayak better punya suatu produk tuh yang kayak rasanya tuh mungkin kayak untuk awal tuh kayak cuman satu nih misalnya eh, rasa basic kayak coklat keju gitu tapi kayak dia tuh rasanya tuh bikin si apa ya kayak jadi ciri khas sendiri dari si produknya itu Hmm. loh daripada punya banyak rasa yang kayak apa ya tapi nggak ada yang menonjol gitu dari semua rasa itu kan kalau misalnya kita cuman punya satu rasa doang nih si coklat keju misalnya. Nanti kalau emang beneran sih, jadi kayak kalau misalnya nanti pun kita ngembangin lagi ada rasa baru, jadi ada kan yang khasnya gitu si rasa coklat keju gitu. Jadi kayak buat aku inovasi rasa tuh kan kadang juga ada yang kurang cocok gitu ya kayak rasa-rasa Ya, gitu tuh. Iya, jadi kayak aku tim yang kalau untuk awal sih yang rasa yang emang udah pasti dulu gitu loh. oke, oke, oke. Jawabannya menarik banget, Kak. Jadi kita juga bisa ngebagi ke beberapa opsi. Fokus dulu sama yang OG-nya, yang originalnya lah ya. Nanti kalau misalnya peminatnya udah semakin banyak, kita bisa bikin variasi yang terbaru lagi, yang bisa
menarik dan eye-catching di mata para customer gitu ya. Tadi kan kita beberapa kali juga mention soal harga. Nah, kalau menurut kakak harga yang pas nih buat martabak roll sendiri nantinya tuh berapa di angka kisaran berapa sih Kak? Aduh, kalau misal martabak yang soal yang itu tuh sekarang berapa sih? Dua Up puluh to lima dua ribuan puluh, gak sih? ya 20 sampai dua puluh Ya, lima ribu. iya berarti kayaknya kalau misalnya eh, apa namanya istilahnya untuk satu orang harusnya kayak di bawah si harga martabak yang soyang itu nggak sih? Karena kan Hmm, kayak biasanya kan harga yang martabak soyang itu tuh apa orang mikirnya kayak itu bisa untuk banyakan kan. Terus kayak sekarang tuh produknya martabaknya untuk satu orang berarti kayak aku mikirnya sih harusnya di bawah si harga martabak yang soyang itu ya. oke. Berarti under 20 lah ya Kak. Ya under 20. Oke. Next sebagai generasi Gen Z nih, kan biasanya kita tuh selalu update ya di sosial media. Nah, menurut kakak seberapa penting sih tampilan makanan itu buat generasi Z sendiri gitu? Misalnya, apakah dari kemasannya harus estetik, atau dari warnanya yang udah menarik gitu, atau dari font penulisan merek produknya gitu? Penting, ya penting banget karena kayak sebagai Gen Z juga aku merasakan ya kayak kalau misalnya Gen Z itu pada FOMO-an terus juga kayak beneran ngelihat dari fisik banget kan jadi kayak penting banget untuk branding di media sosial TikTok, Instagram atau Twitter. Mungkin kalau ngelihat dari suatu produk tuh yang pertama aku lihat tuh apa ya namanya packagingnya sih jadi kayak dari si ilustrasi gambarnya kayak gitu aku juga kurang ngerti tentang desain sebenarnya jadi kalau tentang yang kayak fontnya gitu aku kurang ngerti jujur tapi kayak kalau misalnya si packaging itu aku lihatnya dari itu desain si packaging itu seberapa ngegambarin si produk yang kita jual sih kayak gitu. Oke, oke. Berarti mulai dari packaging dan juga warna mungkin ya Kak, kalau warnanya menarik dan gak norak, pasti kita tertarik buat nyobain gitu. Oke, tadi juga Ya, betul. Kak Naila kan sempat sebut soal harus menarik di media sosial contohnya. Nah, biasanya kalau ada produk terbaru nih, inovasi baru kayak martabak rolls ini, terus kakak lihat muncul di FYP TikTok atau di Reels Instagram, biasanya kakak langsung pengen nyobain beli atau kayak di save dulu, atau malah iseng nyoba-nyoba sendiri nih Kak? Aku adalah tim lihat komentar dulu. Kalau misalnya kayak di komentarnya kayak makin bikin aku penasaran, aku langsung ini sih, langsung apa namanya, langsung kayak pengen coba gitu. Tapi kayak kalau misalnya pas aku misal kayak udah diklik terus ternyata gimana sih maksud oh gini 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 aku tim yang ngelihat komentar dulu kan kayak kalau misalnya si komentarnya kayak beneran meyakinkan gitu loh bikin aku penasaran aku kayak langsung coba sih tapi kalau misalnya pas di komentarnya tuh kayak ya udah biasa aja gitu maksudnya nggak ada komentar yang kayak iya harus coba banget kayak gitu tapi akunya tetap kepo aku simpan gitu. Oke, berarti tergantung komentar publik yang udah nyobain lah ya soal produk ini. Terakhir nih Kak, biasanya apa sih yang bikin Kakak ngerasa kecewa sama produk-produk atau makanan manis? Apakah harganya atau mungkin setelah dicoba ternyata rasanya terlalu too much sugar atau gimana nih Kak? Yang bikin Kakak kecewa ketika udah dapetin dan nyobain si makanannya? Iya sih nggak sesuai ekspektasi kayak terlalu manis gitu terlalu manis sih. Oke, oke, makasih banyak ya Kak Naila untuk Karena kan jawabannya. kayak kalau sebagai oh ya, ya Terima kasih banyak ya Kak Nela sama-sama. atas jawabannya. Eh, Mungkin aku juga nanti izin bakal bikin transkrip terkait respon dari calon customer yaitu Kak Naila sendiri sebagai mahasiswa yang pengen makan anti ribet tapi tetap bisa nikmatin gitu makanannya. Aku izin paling nanti mau masukin rekapan video dan juga mukanya Kak Nela ke dalam laporan ya. Apakah diperbolehkan?
Boleh. Oke, makasih banyak ya Kak. Mau izin di screenshot dulu ya. Oke, siap. Belum, Kak. Satu, Oke, udah siap. oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, wait a minute. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak ya Kak.